Pepe, halo parkomer rebahan, gimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat dan tetap kece. Dan yang terpenting semoga dompet kalian tetap tebal ya. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Crow to Me Darling yang dirilis tahun 2020. Film ini menceritakan tentang seorang gadis yang disekap dan dianiaya di tengah hutan. Daripada banyak bacot di awal, langsung saja pasangan handsfree, nyalakan wifi, dan jagalah si Uhti jangan sampai pindah ke lain hati. Di awal film kita akan melihat pemeran utama yang bernama Millie yang baru saja pulang kencan dengan seorang pria. Namun Millie merasa risih karena pria itu ngotot ingin mengantarnya sampai ke dalam rumah. Karena pria itu kekeh, akhirnya Millie langsung menelpon nomor darurat sambil merasa ketakutan. Lalu Millie mengatakan kalau ada seorang pria yang memaksanya untuk memakan kue dan membuntutinya sampai ke dalam rumah. Tak lama setelah itu, Millie merasakan sakit perut dan akan muntah di kamar mandi. Lalu Millie merasa oleng dan akhirnya ia pun auto pingsan. Dari luar pintu, pria yang tadi ngotot langsung masuk dan membawa Millie entah kemana. Saat Millie terbangun, ia panik sedang berada di mana dengan keadaan terikat di kursi. Yang mana di depannya ada seorang pria bertopeng yang mencoba menenangkan Millie. Karena Millie terus berontak, akhirnya pria bertopeng itu memberi Millie obat penenang dan akhirnya Millie auto pingsan lagi. Tak lama Millie pun sadar dan masih dalam keadaan terikat. Lalu dia mendapat setruman yang dikendalikan oleh pria bertopeng. Millie meminta pria bertopeng itu untuk berhenti menyetrumnya, akan tetapi Millie terus-menerus disetrum. Lalu pria bertopeng itu menyapa Millie dengan mengucapkan selamat pagi. Millie yang tidak menjawab, lagi-lagi Millie disetrum sampai-sampai Millie menjawab dan mengikuti permainan pria bertopeng itu. Akan tetapi setiap Millie memberikan jawaban yang ngelantur, ia akan mendapat setruman lagi. Setelah Millie mulai tenang, pria bertopeng itu lantas memberikannya sarapan. Dan apabila Millie tidak mau memakan, maka Millie akan disetrum lagi. Di dalam hatinya, Millie merasa takut kalau makanan itu sudah diberi racun. Tapi mau tidak mau, Millie harus memakannya. Setelah mendapat makanan, Millie kuku lutut sambil menanyakan apa yang sedang terjadi kepadanya. Lalu pria itu mulai memberikan cairan penenang yang membuat Millie kembali auto pingsan. Keesokan harinya, Millie kembali terbangun, akan tetapi dengan kondisi yang sudah rapi. Millie masih belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. Dan lagi-lagi, dia mendapat setruman dari pria bertopeng itu. Millie tidak mau menuruti perkataan pria itu. Akhirnya pria itu memberikan setruman dengan lebih kuat yang membuat Millie sampai mengeluarkan darah dari mulutnya. Pria bertopeng itu mengatakan untuk mematuhi setiap perkataannya jika tidak ingin disetrum. Akhirnya Millie setuju untuk menuruti pria bertopeng itu. Lalu pria bertopeng itu membuka ikatan Millie. Millie disuruh makan sendiri menggunakan sendok. Lalu Millie tersengaja menjatuhkan sendoknya ke lantai. Saat akan mengambil sendok tersebut, Millie melihat ada selang yang terhubung ke kakinya. Yang faktanya, selang itulah yang memberikan cairan penenang untuknya. Dengan kepintarannya, Millie dengan sengaja membuat pria bertopeng itu kesal dan mulai mengalirkan cairan penenangnya kepada Millie. Millie yang sudah tahu diam-diam menghambat aliran cairan itu menggunakan jempol kakinya dan Millie pura-pura pingsan. Lalu pria itu membawa Millie ke kamar mandi untuk dimandikan dan mulai membuka pakaiannya. Saat pria itu pergi sebentar, Millie diam-diam mengambil gunting yang berada di dekatnya untuk berjaga-jaga. Lalu pria itu kembali dan mengangkat Millie untuk dipakaikan baju. Tak sengaja Millie malah lupa dengan gunting yang diambilnya, yang tertinggal di bathtub. Lalu saat pria itu kembali ke kamar mandi, dia melihat gunting yang tertinggal di bathtub. Di sisi lain, Millie berhasil kabur dari tempat pria bertopeng. Karena masih merasakan efek cairan penenang itu, Millie tidak bisa berlari dengan cepat. Sementara itu, pria bertopeng bergegas mencari Millie yang kabur ke hutan.
Pria bertopeng terus mencari Milly. Milly yang mendengar itu lalu bersembunyi di antara pepohonan. Namun Milly akhirnya tertangkap. Pria itu mencoba menenangkan Milly sambil mengajaknya kembali ke rumah. Milly bertanya kepada pria itu apa yang terjadi kepadanya dan mengapa dia merasa lemas. Lalu pria itu mengatakan itu adalah efek samping dari cairan yang ia berikan dan itu hanya bersifat sementawis. Milly memohon kepada pria itu untuk dilepaskan, tapi pria itu mengatakan bahwa dia sangat mencintai Milly dan dia berjanji tidak akan berbuat kasar kepadanya. Sampai akhirnya pria itu menyadari kalau dia lupa memakai topengnya. Lalu pria itu memakai topengnya dan mulai membawa Milly kembali ke rumah. Sampainya di sana, Milly kembali diikat dan disuruh menggigit sendok kayu. Karena pria itu akan menyetrum Milly dengan setruman yang sangat kuat, yang membuat dirinya auto pingsan lagi. Setelah kejadian itu, Milly terbangun dari pingsannya dan melihat seorang wanita yang bernama Zoya membawanya menggunakan roda. Saat Milly benar-benar sadar, Milly langsung disuruh untuk kabur oleh wanita itu. Akan tetapi, tiba-tiba Milly mengatakan kalau dia tidak ingin kabur. Dia ingin bersama pria bertopeng itu. Lalu, Zoya pun pergi meninggalkan Milly begitu saja. Entah apa yang merasuki Milly, Milly jadi berubah semenjak setruman terakhir. Milly jadi tidak ingin meninggalkan pria itu dan ingin terus bersamanya. Lalu Milly pun kembali ke rumah pria bertopeng dan faktanya Zoya adalah istri dari pria bertopeng itu. Lalu Zoya mengatakan pada pria itu kalau rencananya berhasil. Akan tetapi pria bertopeng tidak menyukainya karena bisa saja Milly menjadi normal kembali dengan perkataan Zoya tadi. Kemudian pria itu meminta cincin yang terpasang di tangan Zoya untuk diberikan kepada Milly. Dan pria itu pun meminta Zoya untuk mempersiapkan gaun pengantin yang ia miliki untuk diberikan lagi kepada Milly karena dalam waktu dekat ini mereka akan menikah. Saat sedang bersih-bersih, Milly mendengar teriakan Zoya di atas. Milly melihat Zoya yang sedang memegang gaun pengantin yang sudah robek. Tak lama pria itu pun datang dan menanyakan apa yang terjadi kepada gaunnya. Lalu Zoya mengatakan dia tidak tahu kenapa gaunnya ojol-ojol sobek. Lalu pria itu pun mengajak Zoya rebahan di sampingnya sambil bercerita masa lalu mereka saat bertemu dulu. Cerita tiba-tiba pria itu memiting leher Zoya dengan sangat kuat. Milly yang melihat Zoya kesakitan lalu mengatakan kalau dialah yang merusak gaunnya. Dia tidak ingin memakai gaun bekas Zoya. Lalu pria itu pun melepaskan tangannya dari Zoya. Faktanya dulu Zoya seperti Milly, dia dipaksa dan disetrum untuk mencintai pria bertopeng itu. Lalu Zoya mencoba meracuninya, namun tidak tega. Karena kejadian itu, pria bertopeng mulai berpaling dari Zoya. Lalu datanglah Milly sebagai prioritas. Zoya juga mengatakan kalau dia menyimpan obat yang digunakannya untuk meracuni pria bertopeng di kamar mandi. Singkat cerita, tiba di hari pernikahan Milly. Saat Milly sedang berdandan, dia teringat kalau dulu dia pernah berkencan dengan seorang pria dan memaksanya untuk memakan kue. Milly menolak dan memutuskan untuk meninggalkannya. Lalu Milly melihat obat yang disimpan oleh Zoya dan meminumnya. Karena minum terlalu banyak, Milly tertidur cukup lama. Pria itu takut kalau Milly tidak bangun dari tidurnya sambil mengancam Zoya. Setelah Milly sadar, lalu Zoya menikahkan mereka di sana. Dilanjutkan dengan makan kue. Pria bertopeng memakan kue dengan lahapnya. Karena Milly tidak ikut makan kue, pria bertopeng memaksanya untuk ikutan makan. Namun tiba-tiba Milly melemparkan kue ke muka pria itu. Dan dia juga melemparkan kue ke muka Zoya. Akhirnya mereka pun perang kue di sana. Tak lama setelah itu, pria itu mengalami sakit perut yang luar biasa. Faktanya, kue yang ia makan tadi sudah diberi racun, namun bukan Zoya yang melakukannya, tetapi Milly. Tampaknya Milly berhasil untuk membalaskan dendamnya. Sambil tersenyum, dia melihat pria itu kesakitan yang dibantu oleh Zoya. Pria itu kesakitan sampai tewas. Sementara itu, Zoya yang tidak ingin kehilangan kekasihnya ikut memakan kue itu agar bisa mati bersama. Milly pun pergi sambil tersenyum dan akhirnya film pun tamat. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Dan juga nyalain lonceng motivasinya.
Temu lagi di video selanjutnya. Burung perkutut, burung kutilang. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.